Halo semuanya, Assalamualaikum sahabat channel. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Saya doakan jika kalian lagi kurang sehat, semoga diringankan penyakitnya, diangkat penyakitnya, dan dimudahkan untuk menemui proses sembuh dari penyakitnya, supaya kita semua bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Oke, banyak yang bertanya, mungkin nggak sih kalau kita jadi YouTubers? Jawabannya mungkin. Bisa nggak kita jadi YouTubers? Bisa. Syaratnya apa ya jadi YouTubers? Banyak. Syaratnya banyak, tapi kalau kita mau usaha, itu satu jadi sangat mudah. Karena yang pertama, syaratnya itu adalah niat. Niat itu apa ya? Jadi kalau misalnya kita mau jadi YouTubers, otomatis kita harus punya niat. Kayak kita mau kerja ke kantor, kita mau belajar ke sekolah, kalau kita nggak punya niat, bisa-bisa kita di tengah jalan nyasar, salah jalan, nggak sampai ke sekolah, ngebolos dan lain sebagainya, atau kita mampir di rumah rekan yang sedang libur, atau mungkin malah kita main ke mall. Jadi yang pertama adalah niat. Lalu yang kedua, kalian harus siapkan mental sebelum kalian jadi YouTubers. Kenapa mental ini penting? Karena biasanya YouTubers awal pertama kali dia menjadi seorang YouTube, bertemu dengan komunitas teman-temannya atau di komunitas tempat lainnya, akan ada bahasa dari rekannya, awas minggir, YouTubers lewat. Wih, ada YouTubers. Wih, keren, YouTubers udah berapa subscribe-nya? Biasanya kata-kata seperti itu yang akan kita terima. Cemooh, ejekan, dan lain sebagainya. Kuatin dulu mentalnya. Kalau sudah oke, baru kita mulai mencari alat rekam. Alat rekamnya, alat rekam itu bisa dari kamera, bisa yang DSLR. Kalau kalian punya dananya, bisa kalian pakai mirrorless yang agak stepnya lebih di bawahnya sedikit loh ya. Kalau nggak punya gimana? Kalau nggak punya, kalian bisa gunakan handphone. Kalian gunakan handphone sebagai alat rekam, karena umumnya sekarang itu kita punya handphone yang sudah ada kameranya. Kalau sudah ada kameranya, pasti bisa buat ngerekam. Lalu kalau kita sudah punya kameranya atau alat rekamnya, kita persiapkan diri kita untuk bikin ke tahap selanjutnya atau syarat selanjutnya. Apalagi syaratnya? Gampang, kalian harus punya akun Gmail. Karena akun Gmail itu nantinya akan digunakan untuk membuat akun atau channel di YouTube itu sendiri. Karena dengan akun Gmail, nanti tahap selanjutnya adalah kita bikin channelnya. Karena kalau kita nggak punya channel di YouTube, ini ada video, kita mau upload, kita nggak uploadnya kemana? Kita upload ke video channel orang, ya orang yang diuntungkan dengan video kita, kalau videonya bagus. Lalu setelah kita bikin channelnya, kita siapkan videonya. Bikin aja dulu video sebanyak mungkin. 1, 3, 5, 20, 100, dan sebagainya. Kalian kumpulkan dulu video-video itu, kalian periksa mana yang akan kalian upload ke channel kalian. Lalu setelah kalian siapkan videonya, kalian bikin jadwal. Misalnya, kalau saya perhatikan ya, ini saya perhatikan pribadi saya, memperhatikan itu ada banyak channel yang memang sudah top, subscribernya sudah banyak, sudah dimonetisasi, sudah menghasilkan uang dari YouTube itu sendiri. Mereka biasanya upload videonya secara berkala. Berkala bisa kalian upload setiap hari. Oh, nggak mungkin kalau setiap hari karena saya sibuk. Oke, seminggu sekali. Seminggu sekali kayaknya hari libur saya habis. Bikin 2 minggu sekali. Yang penting kalian bisa continue, berkelanjutan. Jadi jadwal uploadnya itu selalu di hari atau di tanggal yang tertentu. Gampangnya hari deh. Misalnya kalian punya libur hari Sabtu dan Minggu, kalian upload setiap hari Minggu. Atau kalian uploadnya di setiap hari Sabtunya. Nah, lakukan secara kontinu dalam membuat channel itu sendiri. Jadi supaya penonton atau pemirsa tahu kapan kalian bikin video baru kalian.
Setelah itu kalian tetap harus yang namanya belajar. Karena bikin video itu tidak semudah yang kita pikir. Awalnya iya gampang ngerekam pakai handphone, jalan-jalan ke sana sini, kita ngerekam. Tapi pada dasarnya video itu adalah visual dan audio. Jadi kalian harus perhatikan visual dan audionya. Jangan sampai gambar kalian top, video kalian bagus, suasananya indah. Terus kalian mau upload, oh ini keren nih, bagus nih video saya upload aja deh. Ternyata di balik itu semua, pada video itu ada sosok kalian yang menjelaskan tentang tempat itu. Misalnya, kalian jalan-jalan ke sebuah bangunan tua. Kalian ceritakan nih sejarahnya. Oh, nih bangunan ini berasal dari era zaman penjajahan pada tahun sekian. Nah, begitu video itu jadi, ternyata suara kalian sangatlah kecil sekali. Nah, di balik kecilnya suara itu harus ada edit supaya suara ini bisa jadi naik, mengimbangi gambarnya. Jadi kalian belajar membuat proses editingnya, baik editing videonya, visualnya, ataupun audionya. Lalu setelah itu kalian juga harus, sebenarnya sih nggak harus ya, tapi kalau bisa siapkan pertama tripod. Tripod itu supaya kalau misalnya kita jalan, kita ngevlog, kita jalan-jalan, kita ngerekam, terus nanti gambar itu goyang-goyang. Nah, itu biasanya penonton itu jadi pusing dan akhirnya males lah, video apa sih? Akhirnya mereka nggak jadi nonton. Kalau pakai tripod, kalian berdirikan tripodnya, kalian taruh handphonenya, kalian rekam, kalian bicara, atau kamu menjelaskan tentang suatu tempat dengan menggunakan satu buah tripod yang berdiri, mungkin akan jauh lebih indah, jauh lebih baik, jauh lebih menyenangkan dan menyegarkan untuk dilihat. Lalu perhatikan juga kualitas dari tripod itu sendiri. Jangan sampai kalian pakai kamera DSLR, tapi tripodnya kecil. Bobotnya itu sangat berat, akhirnya tripodnya miring. Gambar kalian otomatis akan jadi miring. Gunakanlah yang sesuai tripodnya. Atau kalau yang vlogging biasa jalan-jalan, biasakan dahulu kalian berjalan menggunakan tripod yang kecil. Ada kok tripod kecil atau apa ya namanya ya, mini pod ya, mini pod, atau pakai Gorilla Pod, atau pakai ada yang namanya gimbal buat handphone. Nah, itu ada, itu bagus banget kalau kalian bisa punya, dan harganya pun saya coba searching itu nggak terlalu mahal ya, kisaran mungkin dari 500 sampai dengan sekian juta. Setelah kalian siapkan semuanya, kalian bisa nantinya kalau kalian jenuh kayaknya, kita syuting di luar terus, kita syuting di jalan, kita syuting di tempat-tempat rekreasi, ketemu titik jenuh, pengen unboxing sesekali, silahkan unboxing. Misalnya mic clip on atau unboxing lighting buat di ruangan. Nah, di situ kalian bisa unboxing. Otomatis kalian harus berada di dalam ruangan. Nah, di dalam ruangan itu bisa kalian gunakan properti pendukung. Misalnya meja, kalian cat dulu. Kursinya, mungkin cari kursi yang baik. Terus bisa juga kalau nggak kursinya itu pakai apa ya yang suka ditempel di dinding ini nih di dinding belakang ini apa ya, kayak figura atau foto-foto atau apalah. Jadi intinya sangat mudah. Oke, saya akan ringkas supaya kalian gampang. Pertama niat, kedua mental, ketiga itu alat rekamnya, keempat itu kalian bikin akun Gmail-nya, yang kelima bikin videonya, terus yang keenam bikin channel YouTube-nya, jadwalkan upload secara berkalanya, belajar aplikasi pendukung, siapkan alat-alat pendukungnya seperti kayak tripod dan lain sebagainya jika memungkinkan. Jika tidak, tripod ini masih bisa diganti. Misalnya kalian pakai buku kalian susun. Kamus tuh kan tebel tuh, kamus bahasa Inggris atau apapun kan tebel. Nah, itu kalian bisa susun, kalian tumpuk. Jadi misalnya tumpuk begini, terus kalian tumpuk lagi dengan
dengan apa gitu di atasnya supaya si kamera tuh jadi tinggi. Itu juga bisa sebagai alternatif kalau kalian syutingnya di dalam ruangan, kalian seperti menggunakan suatu studio. Jadi itu aja. Jadi gimana? Siap jadi YouTubers? Modalnya, kalau nggak punya kamera DSLR, pakai mirrorless. Nggak punya mirrorless, pakai handphone. Bisa. Tunggu apa lagi? Waktu. Kalau nggak kalian mulai dari sekarang, kapan? Kapan kalian akan membuat suatu konten atau kapan kalian akan membuat channel YouTube? Semakin lama kalian menunda, maka semakin banyak para YouTubers baru yang masuk. Otomatis daya saingnya pun akan semakin tinggi. Jadi gimana? Siap? Oke? Bikinlah. Bisa kok. Nanti kalau ada pertanyaan, kalian bisa komentar di bawah. Mudah-mudahan saya sangat usahakan, saya akan respon pertanyaan kalian. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti saya anggap kalian sudah mengerti. Dan saya tunggu channel-channel baru kalian. Komen di bawah, biar saya nanti tengok channel kalian. Jadi kita sama-sama bisa saling belajar. Kita bisa sama-sama saling berbagi. Kita saling koreksi. Di mana sih kurangnya? Misalnya, oh suaranya terlalu kecil. Edit, aplikasinya apa om? Aplikasinya apa pak? Aplikasinya apa kak? Kita berbagi di sini. Kita coba nanti untuk saling berkembang, saling mengembangkan. Oke, dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.